menggunakan tema The Industrial of Nickel Exploration in 4.0. Ya, pada hari ini sebelum saya masuk dalam sesi kematerian, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, penutup disertai dengan foto bersama nanti. Baik, sebelum kita masuk dalam sesi yang kedua yaitu pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa aturan yang akan berlaku pada webinar hari ini. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama beserta dengan instansinya. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar sedang berlangsung. Yang ketiga, pada saat sesi diskusi nanti, pertanyaan disampaikan melalui kolom chat. Peserta juga bisa langsung bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Ya, saya kira itu aturan yang akan berlaku pada webinar hari ini. Baik, sebelum membawakan materi, saya akan menyampaikan beberapa secara singkat dari CV beliau. Ya, nama lengkap Bapak Hidayat A.R. Latukonsina, tempat dan tanggal lahir Ambon 14 Februari 1993, status sudah menikah, kemudian alamat Jalan Gunung Krakatau nomor 65, Desa Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ya, tepatnya di Sorowako. Ya, baik, untuk pendidikan dimulai pada tahun 1998 sampai 2004. Beliau pernah bersekolah di SDN 6 Masohi, Ambon. Kemudian tahun 2004 sampai 2007 di SMP Negeri 2 Masohi, Ambon. Tahun 2007 sampai 2010 SMA Negeri 1 Masohi, Ambon. Kemudian tahun 2010 sampai 2015 di perguruan tinggi, khususnya di Departemen Geofisika Fakultas MIPA Unhas di Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian untuk pengalaman kerja sendiri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, beliau pernah menjadi asisten geologi di Departemen Geofisika Universitas Hasanuddin. Kemudian tahun 2015 juga beliau pernah bekerja di Geolistrik Akuisisi di Barat. Kemudian ada juga di Sulawesi Selatan di Pangkep. Kemudian di Wajo dan juga di Mamuju. Kemudian dari 2016 sampai sekarang beliau sedang bekerja di PT Valeo Geofisika Eksplorasi. Ya, baik, saya kira itu CV singkat dari pemateri. Ya, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pematerian. Kepada Bapak Hidayat A.R. Latukonsina, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada saudara moderator. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, sehingga kita bisa sampai di kegiatan webinar yang dilakukan oleh teman-teman ISIGI. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah yang atas perjuangan beliau membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang lebih cerah. Kemudian terima kasih juga kepada SIG sendiri yang telah mempercayakan saya sebagai pemateri. Kemudian kepada yang terhormat, kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin ikut dalam webinar ini,
dan ucapan terima kasih kepada teman-teman peserta yang hadir di acara webinar ini. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, saya akan membawakan materi di webinar kali ini dengan judul The Industrial of Nickel Laterite Exploration in 4.0 Era. Jadi bagaimana industri nikel eksplorasi, terutama nikel laterite di era 4.0. Oke ya, jadi saya sendiri juga dulu adalah salah satu anggota dari SIG Unhas. Ya, ini mungkin salah satu purna bakti lah sebagai seorang alumni daripada SIG. Kemudian outline materi kita akan sedikit membahas tentang sejarah nikel laterite di dunia, kemudian nikel deposit potensial, kemudian exploration nikel laterite profile, geophysics in nikel industry, dan kegunaan nikel sendiri itu seperti apa. Kemudian saya sendiri bekerja di industri nikel, terutama di eksplorasi sebagai seorang geofisis, baik field geofisis maupun geofisis yang melakukan interpretasi data di kantor. Jadi mungkin nanti di materi saya akan cukup banyak membahas tentang bagaimana geofisika itu sendiri di eksplorasi nikel. Kemudian sedikit tentang nikel deposit itu. Jadi nikel sendiri itu terbagi atas dua jenis deposito. Yang pertama ada tipikal nikel sulfide, dan yang kedua adalah nikel laterite. Kemudian source daripada nikel sendiri itu, ya, seperti yang terlihat di gambar, ada dua tadi yang saya sebutkan. Yang pertama nikel sulfide, kemudian nikel laterite. Nah, ini peta sebaran daripada nikel laterite dan nikel sulfida. Jadi yang di gambar ini, yang berwarna kuning itu adalah sebaran dari source nikel laterite. Sedangkan yang merah ini adalah sebaran dari nikel sulfida. Sedangkan kita lihat kalau di Indonesia, itu hampir semuanya adalah potensi daripada nikel laterite. Kemudian nikel produksi dan source daripada nikel di dunia itu paling banyak untuk source atau cadangan itu adalah laterite. Tetapi dalam aktualnya produksi yang paling besar adalah sulfida. Nah, jadi memang kalau kita lihat sebaran nikel sulfida ini kebanyakan berada di Eropa, kemudian Amerika, Australia, yang notabene merupakan negara-negara yang telah berkembang atau negara-negara maju. Sehingga dalam melakukan eksplorasi nikel dan produksi nikel itu lebih dominan daripada nikel laterite sendiri. Padahal kalau kita lihat dari sumber daya, nikel laterite itu 70% lebih banyak daripada nikel sulfida, yang hanya 30%. Sedangkan dari produksinya, nikel sulfida diproduksi sudah 60%, sedangkan laterite sendiri baru 40%. Ya, ini salah satu faktor, karena laterite itu sebarannya dia di daerah Khatulistiwa, daerah dengan iklim tropis, subtropis. Jadi kebanyakan dan negara-negara yang menjadi source daripada laterite ini adalah negara-negara yang perkembangan teknologi industrinya itu masih belum sebaik negara-negara Eropa, Amerika Latin maupun Australia, sehingga produksinya masih minim. Oke, ini lanjutan daripada yang tadi. Jadi kalau kita lihat dari source
laterit itu sekitar 178 juta metrik ton. Ya, itu terbanyak ada di Indonesia sendiri, sekitar 18%. Kemudian ada di Filipina 10%, ada di Australia juga 17%. Kemudian ada di Kuba 9%, di Brazil 8,3%, dan sisanya terbagi ke negara-negara yang lain. Kemudian untuk sulfida sendiri, source yang terbesarnya itu ada di Afrika Selatan 28%, kemudian di Kanada ada 18,6%, Rusia 17,3%, Australia sekitar 10,1%, dan sisanya ada di Brazil, Cina, Amerika, dan negara-negara yang lain. Oke, kemudian sejarah nikel di Indonesia sendiri. Nah, jadi di Indonesia itu operasi penambangan atau eksplorasi nikel skala kecil itu sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, kemudian mulai berkembang hingga pada tahun 1960. Ya, itu dimulai perkembangan itu daripada industri eksplorasi nikel sendiri, itu dimulai di tahun 1901 oleh seorang mineralogi dari Belanda ketika ia melakukan penelitian di Pegunungan Kerbek di Sulawesi. Kemudian di tahun 1909 juga ada seorang ahli geologi dari berkebangsaan Belanda menemukan biji nikel di Kecamatan Pomala, kemudian Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, penemuan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi pada tahun 1934 oleh dua perusahaan besar, yaitu OS Borneo Masapaji atau OBM dan Bone Tole Mashapij. Nah, kemudian di tahun 1937 seorang ahli geologi bernama Plat Elves melakukan studi mengenai keberadaan nikel laterit. Kemudian pada tahun 1938 dilakukan pengiriman biji nikel sebanyak 150.000 ton oleh OBM ke Jepang. Nah, kemudian nanti pada tahun 1968 itu sekitar 30 tahun kemudian setelah penemuan source besar di area Sulawesi, itu baru ada kontrak karya yang diterbitkan untuk penambangan secara legal, dan ini dilakukan oleh PT Inco yang sekarang sudah berubah menjadi PT Vale sendiri. Jadi luasan daripada area-area yang menjadi area eksplorasi PT Inco pada saat itu, ya kita tahu di 3 provinsi, yaitu di Sulawesi Selatan di area Sorowako, kemudian di Sulawesi Tenggara itu di Pomala, dan di Sulawesi Tengah Morowali, atau yang kita kenal Bahodopi sendiri. Nah, kemudian ini tipe-tipe daripada produksi nikel sendiri. Jadi ada yang diproduksi dalam bentuk NI-MET, kemudian FeNi atau kita kenal dengan ferronikel, kemudian NPI, HPAL, dan Caron. Sedangkan di area Vale atau Sorowako, ini kita tipe produksinya itu Ni tipe MET atau nikel MET. Sedangkan kalau kita lihat di kebanyakan yang lain, itu tipenya adalah tipe ferronikel atau nikel bercampur dengan besi. Misalnya di BDM, di Bahodopi, kemudian ada di Pulau Obi Halmahera, itu ada Harita, itu juga memproduksi ferronikel. Nah, kemudian ini distribusi dari
opioid atau source batuan beku ultrabasa sebagai sumber daripada nikel laterit itu sendiri. Itu banyak di area Sulawesi, kemudian ada sebagian di Kalimantan, ada di Halmahera, Maluku Utara, di Pulau Obi, di Waigeo, dan di area Papua. Nah, kemudian untuk eksplorasi nikel di area Sulawesi sendiri, ini terutama untuk area produksi daripada PT Vale atau Inco. Ini eksplorasi awal untuk melakukan, untuk mengetahui potensi deposit dari nikel laterit di area Sulawesi itu dilakukan pada tahun 1969 setelah kontrak karya PT Inco dengan pemerintah Indonesia. Kemudian kegiatan yang diawali dengan melakukan investigasi geologi secara regional, dengan melakukan foto udara untuk mengetahui lokasi sebaran daripada batuan ultrabasa yang memiliki kondisi topografi yang sesuai untuk pembentukan endapan daripada nikel laterit sendiri. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai perkembangan daripada industri yang kita tahu sampai sekarang sudah berkembang menjadi industri 4.0, ya dari 1.0, kemudian 2.0, 3.0, 4.0, ya itu pun berlaku pada kegiatan eksplorasi di nikel laterit. Nah, jadi itu pada saat kita melakukan eksplorasi di nikel laterit, ya kegiatan yang pertama kali kita lakukan itu adalah mapping geologi. Biasanya juga ini bersamaan dengan melakukan mapping secara geofisika. Kemudian di awal-awal daripada eksplorasi itu, kalau sekarang di zaman yang lebih modern di industri 3.0 sampai 4.0, ya kita melakukan eksplorasi untuk mencari source daripada nikel laterit itu dengan menggunakan bor-bor yang canggih. Tapi pada zaman-zaman yang dahulu, yaitu masih menggunakan bor tangan, kemudian dilakukan dengan menggali test pit, lubang test pit, kemudian di lapangan ketika melakukan mapping geologi itu mengambil sampel dengan palu geologi, kemudian pengeboran masih menggunakan power auger, yaitu sedikit lebih berkembang daripada bor tangan, dan kemudian dilanjutkan dengan pengeboran-pengeboran yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di era-era industri yang telah berkembang. Nah, kemudian ketika melakukan eksplorasi nikel laterit, ya ketika melakukan studi, ya itu diawali dengan melakukan drilling di spasi yang lebih besar, sekitar 400 meter, kemudian masuk ke spasi 200 meter, kemudian masuk ke spasi 100 meter. Kemudian untuk tahap pengembangan, ketika akan melakukan penambangan, yaitu dilakukan infill drilling sampai spasi 50 meter atau spasi 25, bahkan ketika melakukan studi geostatistik itu bisa melakukan pengeboran dengan spasi yang lebih rapat, yaitu 12,5 meter. Nah, ini pengembangan-pengembangan ini untuk kebutuhan mining. Sedangkan ketika melakukan eksplorasi, yaitu batasannya biasanya sampai drilling 100 meter. Nah, kemudian di tahun-tahun yang lebih modern, mulailah dilakukan pengembangan, yaitu adanya geophysical study dan investigasi dan studi geofisika. Nah, ini dilakukan untuk menambah kelengkapan data di area eksplorasi untuk menghitung cadangan nikel laterit di suatu daerah atau suatu kompartemen. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa revolusi industri itu sampai tahun ini, saat ini, sudah mencapai revolusi industri yang keempat. Yang mana kita tahu revolusi industri yang pertama itu di abad ke-18. Ketika itu, di abad 18 itu ya sudah ada peralatan yang ditemukan yang membantu produksi daripada suatu industri, yaitu
peralatan yang lebih otomatis, kemudian menggunakan bantuan daripada air, kemudian uap panas, kemudian berkembang lagi di industri revolusi industri yang kedua ketika telah mulai ditemukan mesin diesel. Nah, ini lebih mempermudah lagi daripada produksi di suatu industri. Nah, ini dimulai di abad ke-20, mulai dari tahun 1900-an. Nah, kemudian di revolusi industri yang ketiga lagi, ini masuk ke zaman yang ketika penemuan komputer ya. Nah, sehingga kemudahan dalam produksi dan operasi suatu perusahaan itu lebih dimudahkan lagi. Jadi sudah mulai tenaga-tenaga manusia ini digantikan oleh robot-robot otomatis. Kemudian orang sudah mulai mengenal dunia komputer. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda antara revolusi industri yang keempat dan yang ketiga. Tetapi pada tahun 2011 ya, seorang ahli, ketika perkumpulan dari berbagai ahli melakukan melihat antara jenis revolusi industri yang ketiga dengan di era-era sekarang, mereka mengatakan bahwa sebenarnya ini ada peningkatan revolusi industri, ada perubahan yang signifikan. Jadi di revolusi industri keempat ini, seperti yang terlihat di slide, yaitu sudah mulai berkembang dari sisi Internet of Things, jadi internet adalah segalanya, kemudian segala sesuatu itu tersimpan dalam big data, kemudian 3D printing, kemudian artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian kendaraan yang tanpa awak, kemudian genetic engineering, robot, dan smart machine. Nah, dari perkembangan industri sampai ke tahap 4.0 ini, itu pun sendiri dialami dalam eksplorasi nikel sendiri. Jadi, di tahun-tahun awal sebelum 2008, pengeboran yang dilakukan, studi eksplorasi dalam hal ini pengeboran yang dilakukan di nikel laterite sendiri, itu ketika melakukan pengeboran, seorang geologis harus melihat sampel, kemudian mendata secara manual. Kemudian hasil yang ditulis akan dikirim ke sampel preparasi, kemudian dilakukan lagi quality assurance di sampel preparasi dengan menggunakan catatan yang dibawa dari lapangan oleh seorang geologis. Nah, pada perkembangan di atas tahun 2008, ini sudah lebih modern. Jadi, seperti contohnya di PT Vale sendiri, itu ada proses namanya logging data. Jadi logging data itu sudah tidak lagi menggunakan pencatatan manual. Nah, jadi sampel yang di logging atau didata oleh seorang geologis di lapangan langsung diinput via handphone, kemudian dengan menggunakan jaringan data internal PT Vale sendiri, kemudian terkirim ke database eksplorasi. Nah, jadi nanti di database eksplorasi itu terkumpul data, kemudian akan dipakai untuk sampel house itu dengan lebih mudah lagi. Nah, kemudian ini sedikit tentang proses eksplorasi sendiri di suatu kegiatan eksplorasi. Jadi saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada studi dan mapping geologi, kemudian yang kedua ada proses pengeboran dan studi geofisika atau investigasi geofisika, kemudian sampel preparasi, dan yang terakhir validasi dan blok model. Jadi inilah proses eksplorasi sendiri ketika kita berbicara di nikel laterite.
Nah, jadi yang pertama studi dan mapping geologi. Jadi sebelum memasuki suatu area yang potensial akan nikel laterit, jadi yang pertama itu dilakukan adalah studi dan mapping geologi. Ya, seorang geologis akan ke lapangan, melakukan observasi lapangan, kemudian pengambilan sampel di beberapa titik. Biasanya sampel ini diambil di area boulder yang muncul di permukaan, kemudian di beberapa tipikal jenis tanah. Kemudian akan melihat bagaimana topografi di lapangan, kemudian melihat struktur, geologi struktur, kemudian sungai dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian tahap yang kedua yaitu proses drilling. Nah, proses drilling sendiri adalah proses pengambilan sampel untuk pada akhirnya tujuannya adalah untuk menghitung cadangan nikel laterit di suatu daerah. Nah, di PT Vale sendiri atau di tempat kami bekerja sendiri, awal-awal itu eksplorasi nikel itu hanya dilakukan adalah proses drilling. Nah, untuk menghitung sampel itu dengan menggunakan proses drilling. Nah, jadi nanti pada tahun 2013 itu baru ada dilakukan studi geofisika untuk mendukung dan melengkapi daripada data drilling itu sendiri. Jadi pada saat proses drilling dan investigasi geofisika, tahap-tahap yang dilakukan itu yang pertama membuat plan besar untuk pengeboran, kemudian membuat akses jalan, jalur air, kemudian membuat pad untuk tempat duduknya bor untuk proses pengeboran. Nah, kemudian tahap yang ketiga mulai melakukan aktivitas pengeboran, kemudian yang keempat resurvey titik pengeboran. Nah, jadi yang pertama tadi saya lupa, yang pertama itu tahap pertama tim survei akan melakukan pemasangan titik pengeboran. Nah, ini pemasangan titik-titik pengeboran dengan menggunakan tim survei yang menggunakan alat theodolit, tidak menggunakan GPS manual. Nah, ini adalah salah satu bentuk menjaga kualitas data, data pengeboran di titik yang tepat ketika nanti seorang geomodeler akan melakukan interpretasi data daripada data drilling. Kemudian setelah itu investigasi geofisika akan dilakukan pemasangan lintasan geofisika atau lintasan IRT sendiri oleh tim survei. Kemudian ada tahap pembersihan lintasan, kemudian pengambilan data, dan tahap terakhir yaitu resurvei data geofisika itu lagi. Nah, kemudian di awal-awal eksplorasi laterit, ketika data geofisika itu masih merupakan studi, ya data geofisika itu selalu diambil belakangan setelah dilakukan pengeboran. Tetapi menuju tahun-tahun sekarang, ketika di era yang sekarang, ya bisa data geofisika atau pengambilan survei geofisika itu di awal sebelum pengeboran ataupun di akhir setelah pengeboran. Nah, ketika dia di awal sebelum pengeboran, itu akan menjadi referensi atau pegangan bagi drilling untuk melihat kondisi bawah permukaan itu seperti apa berdasarkan data geofisika. Oke, kemudian tahap yang keempat daripada proses eksplorasi yaitu sampel preparasi. Jadi sampel preparasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu drilling, proses pengeboran, kemudian proses yang kedua proses di sample house, kemudian proses yang ketiga adalah proses prospek. Nah, jadi saya analogikan proses sample house itu seperti kita membuat kopi susu. Ya, nah jadi untuk mendapatkan kopi susu dengan rasa yang nikmat,
Ya, yang pertama-tama tahapnya itu ya kopinya harus digiling sampai halus, harus disangrai, kemudian digiling sampai halus, kemudian nanti dipisahkan lagi yang terbaiknya, kemudian dicampur dengan susu, diaduk dengan air, baru menghasilkan kopi susu yang enak. Nah, beda ketika kita buat kopi susu, biji kopi yang fresh dari kopinya tidak dihaluskan, kemudian dicampur susu, diputar, ya pasti rasanya rasa susu air tawar. Nah, seperti itu pun proses preparasi sampel. Jadi intinya daripada eksplorasi itu adalah menyiapkan data dari data lapangan untuk dihitung secara data angka dari data lapangan menjadi angka untuk dihitung sumber cadangan. Nah, jadi seperti tadi analogi saya dengan membuat kopi, seperti itu pula dalam sampel preparasi di eksplorasi. Jadi data dari lapangan yang berupa tanah akan dibawa berupa tanah dengan batu, akan dibawa ke sampel preparasi, kemudian dilakukan beberapa proses. Itu bagaimana proses yang dilakukan, menghaluskan sampel sampai menjadi ukuran yang butiran yang paling halus, sekitar yang bisa dipakai untuk dihitung nilai chemistry-nya itu di butiran 200 mes. Nah, jadi ada banyak proses yang dilakukan, ada proses yang paling dijaga, yaitu salah satunya adalah di proses sampel house. Ya, bagaimana kualitas asuransi dan quality controlnya betul-betul dijaga, supaya sampel yang datang itu betul-betul kemudian bisa menghasilkan data yang betul-betul baik, tanpa ada pencampuran atau tanpa ada proses yang bisa menghilangkan nilainya yang akurat. Kemudian setelah dilakukan sampel di sampel house, ketika data tadi sampel yang datang dalam berupa tanah atau batu dipreparasi sebagaimana mungkin sampai menjadi bubuk halus dengan kadar itu 200 mes, kemudian itu dikirim ke proses terakhir yaitu prostek di laboratorium. Ya, sama halnya kalau kita di Unhas ini punya, yaitu XRF. Nah, sama halnya juga di sini, di prospek itu menggunakan XRF untuk membaca 9 elemen kimia daripada sampel yang sudah diambil di lapangan. Nah, jadi 9 elemen ini yang akan dipakai untuk melakukan interpretasi data untuk penghitungan cadangan. Itu ada Ni, kemudian Fe, SiO2, MgO, CO, Al, Cr, Ca, dan Mn. Nah, kemudian tahap terakhir daripada eksplorasi sendiri yaitu tahap validasi dan blok model. Jadi pada intinya sebuah proses eksplorasi itu ya produk akhirnya dari kegiatan eksplorasi adalah menghitung cadangan nikel. Nah, validasi data pengeboran dan pengolahan data geofisika, dalam hal ini data IRT, ini merupakan langkah terakhir untuk menyiapkan data sebelum diolah oleh pemodel atau orang blok model untuk menghitung cadangan nikel laterit. Nah, jadi gambar di samping gambar ini adalah gambar validasi data drilling. Nah, jadi data yang tadinya kita ambil di lapangan dalam bentuk batu dan tanah, final produknya itu ya seperti dalam bentuk angka. Ya, angka ini menunjukkan tadi 9 elemen, Ni, Al, SiO2, Cr, Mn, MgO. Nah, sedangkan data geofisika sendiri yang dipakai di tempat kerja kami di PT Vale sendiri adalah data geolistrik yang awamnya dikenal di luar. Di sini di istilahnya data IRT,
electricity tomografi, electricity resistivity tomografi. Nah, jadi nanti akan saya tampilkan lebih jelas bagaimana itu data IRT sendiri. Nah, kemudian ini profil daripada laterit. Nah, jadi dibagi biasanya umumnya itu dibagi dalam 3 zona. Yang pertama itu adalah zona limonit, kemudian zona saprolite, dan zona bedrock. Nah, jadi pada kenyataannya nika laterit itu tidak selalu hadir dengan profil yang lengkap. Nah, jadi keberadaan dan ketebalan setiap zona laterit itu bergantung pada batuan induknya atau source rock-nya, kemudian dari faktor iklim, kemudian drainase air bawah tanah, dan bentuk lahan atau topografi. Nah, ini akan berkaitan dengan bagaimana ketika kita melakukan interpretasi data untuk menghitung cadangan nikel. Nah, kemudian ini bedrock atau batuan dasar. Ya, dia bagian paling bawah. Jadi di batuan dasar ini biasanya join dan fracture itu akan mulai terlihat. Kemudian lokasi air hujan beredar di sepanjang permukaan untuk masuk ke dalam rekahan. Kemudian tanda-tanda pelapukan itu baru dimulai. Dan komposisi tekstur atau batuan asli masih terjaga. Kemudian zona saprolit. Jadi disinilah pengkayaan daripada Ni yang paling besar. Nah, jadi di zona ini ada rock fragment, saprolit boulders, dan silika yang terendapkan juga terdapat garnierit. Kemudian pelapukan kimiawi berlangsung secara aktif di sepanjang fracture dan join. Kemudian silika magnesia ini tercucikan di zona ini. Kemudian porositas batuan meningkat seiring waktu, bulk density-nya menurun seiring waktu. Kemudian pada zona ini biasanya belum merupakan zona runtuh karena dia masih pelapukan yang belum terlakukan secara sempurna. Jadi masih ada beberapa biasanya disebut dengan rock fracture atau masih ada batuan, dia belum seutuhnya merupakan tanah. Kemudian original atau batuan asli daripada source rock-nya itu masih terlihat di zona saprolit. Jadi masih ada boulder-boulder daripada source rock-nya. Kemudian di bagian atasnya ini mengandung lebih banyak besi daripada di bagian bawah. Kemudian dia tinggi akan SiO2 atau silika dan MgO content. Kemudian dia kandungan besinya lemah. Kemudian dia merupakan, tadi saya sebutkan bahwa zona pengkayaan daripada Ni. Kemudian limonite zone atau zona limonite. Jadi dia zona yang kaya akan oksidasi besi yang terhidrasi. Kemudian dia pelapukan kimiawinya hampir sempurna. Kemudian silika dan magnesia mulai tercuci secara penuh di zona ini. Kemudian konsentrasi sisa elemen lain mendekati nilai maksimum. Kemudian porositas pada zona ini, porositas batuannya menurun seiring dengan waktu. Kemudian kepadatan material di sini meningkat karena dia sudah terlakukan secara sempurna sehingga biasanya merupakan tanah yang utuh. Kemudian dia sudah merupakan zona runtuh
karena dia sudah terlakukan secara sempurna. Kemudian tekstur daripada batuan aslinya sudah hilang, jadi tidak terlihat lagi batuan, betul-betul sudah merupakan tanah. Nah, kemudian ini sejarah daripada geofisika di eksplorasi nikel. Jadi di tahap-tahap awal metode geofisika yang pertama kali digunakan itu adalah ground magnetic, yaitu untuk memetakan sumber batuan ultra basah. Itu biasanya dilakukan bersamaan dengan pemetaan geologi. Kemudian di tahun 2010, sebelum studi geofisika geolistrik, pernah dilakukan uji coba, yaitu data geofisika ultra GPR, yaitu mulai di tahun 2010, kemudian pernah dilakukan pengembangan lagi di 2011, tetapi kekurangannya data ultra GPR ini tidak begitu dalam. Nah, sedangkan ada problem di eksplorasi nikel sendiri. Biasanya data yang paling dibutuhkan itu data-data di kedalaman sekitar 40 sampai 60 meter. Nah, itu untuk melihat zona-zona batas. Nah, sedangkan ultra GPR ini sendiri ya tidak mampu untuk menggambarkan sampai hal yang detail di kedalaman. Nah, kemudian pernah juga dilakukan seismik refraksi di tahun 2011 dan 2017. Nah, ini kendalanya adalah dia harus lahan yang bukaannya luas. Nah, kemudian biasanya dia noise-nya harus sedikit. Nah, sedangkan di area eksplorasi yang sudah dilakukan pengembangan, yaitu noise-nya banyak karena banyak alat berat yang bekerja di sekitar ketika dilakukan pengetesan seismik refraksi. Nah, ini juga dirasa belum cocok untuk eksplorasi nikel. Kemudian di tahun 2012 itu mulai diajukan untuk dilakukan studi geofisika geoelektrikal atau IRT, dan 2013 sampai 2014, dan di tahun 2016 ya, itu baru mulai dipakai untuk studi penambangan. Nah, ini sendiri kegiatan IRT di eksplorasi nikel. Nah, jadi ini workflow daripada kegiatan IRT atau geolistrik. Jadi tahap yang pertama itu pemasangan lintasan, membuat plan lintasan. Ya, ini untuk mengetahui arah lintasan yang akan kita buat seperti apa. Nah, apakah dia barat timur, utara selatan dominan, atau dia bisa saja diagonal. Nah, pada intinya data lintasan yang kita buat akan semakin baik ketika dia tegak lurus dengan struktur geologi, karena salah satu yang akan menjadi bahan interpretasi daripada data IRT itu adalah melihat struktur. Nah, kemudian dilakukan pemasangan lintasan oleh tim survei. Dilakukan pemasangan lintasan oleh tim survei. Nah, lintasan yang biasanya di Pali sendiri panjangnya itu sekitar 441 meter, itu dengan kabel spasi 7 meter. Nah, kemudian setelah dilakukan pemasangan lintasan dengan tim survei, ini pun kenapa dilakukan pemasangan lintasan geolistrik dengan tim survei, karena betul-betul untuk menjaga pelurusan lintasan dan meminimalisir error ketika nanti dilakukan processing data dan interpretasi. Kemudian setelah itu line dibersihkan. Nah, pembersihan line ini gunanya juga untuk quality control data, karena salah satu faktor yang berpengaruh ketika kita melakukan processing data IRT
itu salah satunya adalah topografi. Nah, sedangkan ketika di hutan, biasanya ada pohon yang tumbang. Nah, ketika kita melakukan pengukuran lintasan pembentangan kabel melewati pohon yang tumbang itu tanpa dibersihkan, ya itu akan ada distorsi daripada topografi. Maka dilakukan pembersihan sebersih-bersihnya. Jadi yang betul-betul kabel IRT itu ketika melakukan pengukuran, ya dia berada di atas tanah yang natural. Kemudian dilakukan pengukuran data IRT. Setelah melakukan pengukuran, dilakukan lagi repicap oleh tim survei, pengambilan titik poin, datum poin oleh tim survei. Kemudian dilakukan tahap berikutnya melakukan processing data, dan tahap terakhir melakukan interpretasi. Ini adalah kegiatan pemasangan lintasan oleh tim survei. Kemudian ini pengambilan data lapangan atau data akuisisi. Nah, ini tiang yang diberi pita biru, ini merupakan titik-titik yang akan diresurvei oleh tim survei atau direplicap oleh tim survei. Nah, kemudian ini adalah roll along method di IRT sendiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan pengambilan data geofisika di lapangan, data itu bisa panjangnya hingga 3 km. Nah, sedangkan kapasitas kabel kita, yaitu alat kita sendiri itu dan kabel itu terbatas, setiap kabel itu hanya 16 elektroda. Jadi ketika menggunakan 4 kabel original pengukuran, itu hanya mendapatkan data sepanjang 441 meter. Nah, untuk mendapatkan data sepanjang 3 kilo, yaitu dilakukan metode roll along, penambahan kabel untuk pengukuran. Nah, kemudian di sini sendiri metode roll alongnya itu hanya ditambahkan, ini biasanya bisa dilakukan per 2 kabel misalnya, atau per 3 kabel, atau per 4 kabel. Tetapi ini missing data atau data yang hilang itu akan semakin besar, sehingga ketika kita melakukan pengambilan data roll along dengan menambah di 1 kabel setelahnya, itu data yang hilang akan semakin sedikit. Nah, sedangkan kita seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling diperlukan salah satunya adalah data kedalaman. Jadi kalau misalnya kita melakukan di spasi 2 kabel, roll along di spasi 2 kabel, nah itu hilang datanya akan sekitar lebih banyak, sekitar segini. Nah, itu akan mengakibatkan data yang kurang baik. Nah, kemudian ini maksimum data yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya dia di spasi 7 tadi 441 meter, ya dia sampai 65 meter. Nah, kalau dia di spasi 10 itu sampai 90 meter kedalaman investigasi data geolistrik. Nah, kalau dia di spasi 5, dia sekitar 45 meter. Nah, kalau dia di spasi 1, yaitu sekitar 20 meter. Masuk lagi, tadi terkait dengan politik, bagaimana Iya. Ada pertanyaan? Nah, kemudian terkait dengan perkembangan industri 4.0, begitu pula dengan pengambilan data geofisika. Nah, itu pun berkembang sesuai dengan perkembangan industri. Nah, jika kita ketahui bahwa metode geofisika geolistrik ini pada intinya dia adalah metode yang
melakukan pembacaan data berdasarkan fungsi dua elektroda, yaitu elektroda arus dan elektroda potensial. Yang mana satu elektroda untuk menginjeksi arus dan satu elektroda lagi untuk melihat potensialnya. Nah, pada perkembangannya lagi metode geofisika geolistrik ini kemudian menggunakan 4 elektroda dengan berbagai macam perkembangan konfigurasi daripada geolistrik. Nah, kalau misalnya kita melakukan pengukuran data geofisika geolistrik dengan hanya mengandalkan 4 elektroda, apalagi yang dengan peralatan yang manual, itu prosesnya akan semakin lama. Sedangkan salah satu tantangan di era industri sampai berkembang di revolusi industri 4.0 adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan waktu yang lebih cepat. Bagaimana efisiensi waktu, efisiensi daripada biaya produksi di lapangan, biaya berhemat waktu. Itu adalah tantangan di era industri yang sekarang. Maka seperti itu pula perkembangan daripada peralatan-peralatan geofisika, terutama di peralatan geofisika geolistrik. Nah, sampai di tahun yang sekarang, peralatan geofisika geolistrik itu bisa melakukan pengambilan data yang tanpa lagi harus menggunakan hanya 4 elektroda. Kemudian dipindahkan untuk mendapatkan satu data, dipindahkan lagi untuk mendapatkan satu data. Jadi era yang sekarang lebih mudah dengan menggunakan sistem multi-channel, multi-elektroda, yaitu tinggal dibentangkan seluruh kabel, ditancapkan semua elektroda yang sesuai kapasitas. Misalnya di peralatan yang kami gunakan itu ABEM, dengan satu kabel itu 16 elektroda, jadi jumlah untuk 4 kabel itu 64 elektroda. Nah, tinggal ditancapkan, dilakukan setting di peralatan dengan menggunakan konfigurasi yang diinginkan, maka pembacaan data akan lebih cepat. Nah, konfigurasi yang digunakan sendiri di eksplorasi geofisika ini adalah konfigurasi gradien, spasi 7 meter, 64 elektroda, itu bisa menghasilkan data sekitar 1.392 data. Dan ini diambil dalam efisiensi waktu sekitar 40 menit. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ini dikerjakan dengan di era revolusi industri yang belum secanggih ini, ya mungkin dengan 4 elektroda kemudian dipindahkan sebanyak 64 kali, itu di perulangan pertama, kemudian untuk mendapatkan 1.392 data dengan peralatan yang manual, itu bisa memakan waktu mungkin 1 hari. Nah, itulah salah satu bagaimana industri, revolusi industri sampai industri 4.0 ini berperan di nikel laterit sendiri, terutama di metode geofisika. Sedangkan kalau misalnya berkembang di metode drilling, seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana yang awalnya dulu studi dilakukan di lapangan dengan menggunakan bor tangan, yang mana masih menggunakan tenaga manusia untuk pengeboran, kemudian bahkan yang lebih parah dengan menggunakan test pit. Nah, itu lebih berkembang untuk menjaga kualitas data, itu telah hadir atau sudah ada mesin-mesin pengeboran yang lebih canggih, yang pengeborannya itu ya, cukup dengan operator melakukan duduk di atas kursi, kemudian dengan mekanisme komputerisasi pengeboran dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian ini saya lanjutkan lagi bagaimana pengaruh tadi daripada kenapa harus pemasangan lintasan dengan menggunakan tim survei. Ya, ini untuk mengurangi daripada distorsi ketika pembentangan kabel di lapangan. Nah, seperti gambar yang di samping ini, ya bisa berpengaruh yang besar. Jadi sampai bergeser sedikit saja itu bisa menghasilkan prosesi data yang berbeda sampai sekitar 12 meter bergesernya. Sedangkan ketika dilakukan perhitungan harus betul-betul menggunakan data yang menggambarkan sebisa mungkin akurat
data bawah permukaan. Ya, tidak mungkin juga bisa sampai 100% karena semua data ini merupakan data perhitungan saja, bukan data aktual yang kita lihat sebenarnya di bawah permukaan. Nah, kemudian bagaimana geofisika itu diaplikasikan di industri nikel, bukan hanya saja di eksplorasi laterit. Nah, biasanya dia dipakai di geotechnical investigasi, kemudian untuk membantu short term block model di mining, kemudian regional eksplorasi itu sendiri untuk eksplorasi, short term block model ini untuk di mining, kemudian geotechnical investigasi untuk geotek, dan di studi geologi yang lain. Bahkan untuk terakhir itu untuk melihat sebaran air bawah permukaan dari daerah-daerah sedimen trap. Nah, kemudian ini interpretasi data geofisika. Ini juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan mengapa perlunya data geofisika. Itu ada untuk mendukung data geologi. Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam nikel laterit itu bentuk batas antara limonit dengan saprolit, saprolit dengan bedrock, yaitu dia tidak lurus-lurus saja ya istilahnya. Dia pasti batasnya itu ya bisa berliuk-liuk seperti di gambar. Nah, sedangkan kalau misalnya seorang modeler melakukan interpretasi pure data bor, maka batas yang akan ditarik oleh blok model itu ya seperti ini. Lurus, misalnya di data limonit lurus, 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 sesuai dengan batas yang didapat di interpretasi data bor. Padahal aktualnya ya reliefnya itu seperti ini. Nah, maka data ini bisa dilengkapi dengan menggunakan data geofisika atau data IRT. Nah, contohnya di interpretasi salah satu section, salah satu lintasan, penampang lintasan. Nah, kalau misalnya di area yang bor ketiga dari sebelah kiri, ini bila misalnya dilakukan interpretasi tanpa data geofisika, ya bisa saja ditarik lurus, tetapi dengan menggunakan, dibantu dengan data geofisika, bisa menggambarkan sedikit aktual bawah permukaan data batas antara limonit saprolit. Nah, sehingga ketika penghitungan cadangan nanti, ya tidak terlalu bias atau tidak terlalu jauh dari aktual tambang ketika dihitung ulang. Nah, ini juga salah satu menurut saya perkembangan revolusi industri ketika yang dahulunya eksplorasi itu hanya menggunakan data pengeboran untuk menghitung cadangan nikel laterit di suatu area produksi, kini akan lebih tepat penghitungannya lagi, lebih akurat ketika dia dibantu oleh data geofisika. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa yang saya tahu sendiri juga bahwa di perusahaan-perusahaan yang memproduksi nikel atau eksplorasi nikel, ya di Indonesia itu yang setahu saya baru PT Vale sendiri yang menerapkan penggunaan data geofisika dan data pengeboran. Nah, kemudian tahap selanjutnya daripada kegiatan geofisika yaitu membuat fence diagram, menggabungkan seluruh lintasan, kemudian hasil interpretasinya. Interpretasi yang dilakukan itu yang membuat batas limonit dan batas limonit saprolit dan saprolit bedrock seperti yang digambar. Nah, ini.
batas atas itu yang hitam merupakan batas antara limonit dan saprolit, kemudian batas yang biru di bawah merupakan batas antara saprolit dengan bedrock, atau biasanya istilah limonit bottom dan saprolit bottom. Nah, data interpretasi ini kemudian digabungkan semua dalam Venn diagram ini. Kemudian tujuan akhirnya adalah untuk membuat wireframe batas antara limonit saprolit, surface dengan limonit, kemudian limonit dengan bedrock. Nah, kemudian interpretasi tambahan yaitu membuat fault, interpretasi fault dari data geofisika. Kemudian domain yang penting dalam estimasi mineral, karena karakteristik suatu domain dapat memiliki perbedaan dalam estimasi dibandingkan dengan karakteristik domain yang lain, maka perlu dilakukan interpretasi atau dilakukan eksplorasi kegiatan nikel ini dengan bantuan data yang betul-betul bisa menggambarkan akurat bawah permukaan. Ya, ini salah satu kegiatan lain daripada IRT selain melakukan interpretasi data untuk batas limonit dan saprolit. Nah, ini adalah untuk struktur, melihat struktur di bawah permukaan. Nah, ini biasanya untuk dibantu untuk Departemen Geotek. Ini salah satu yang kami lakukan adalah untuk ini merupakan jalur pemasangan tiang listrik di area perumahan. Nah, beberapa kita tahu sendiri bahwa area Sorowako ini merupakan area yang aktif sesarnya, sehingga beberapa kejadian gempa mengakibatkan beberapa tiang listrik itu mengalami kemiringan. Nah, itu yang diinvestigasi, ingin diketahui apakah ada area struktur aktif di area situ, sehingga bisa dilakukan lagi evaluasi terhadap geotek di area pemasangan tiang listrik. Nah, ini dibantukan salah satu pekerjaan lain selain daripada eksplorasi. Nah, kemudian kita masuk di mungkin materi yang terakhir tentang kegunaan daripada nikel itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nikel ini memiliki keunggulan dan titik lele yang tinggi, kemudian dia lebih kuat daripada besi, kemudian sangat ulet dan mudah untuk dibentuk, kemudian mudah terikat untuk membuat panduan dengan logam yang lain, kemudian dia tidak mudah untuk teroksidasi, kemudian sangat tahan terhadap korosi, konduktivitas listriknya dan termalnya tinggi, dan yang terakhir kapasitas penyimpanan yang tinggi untuk energi listrik. Nah, ini gambaran diagram daripada penggunaan nikel sendiri. Jadi penggunaan paling besar itu 71% di stainless steel, kemudian di alloy steel 4%, non-ferrous alloy itu di 10%, di plating itu 7%, foundry itu 5%, dan di baterai itu 3%. Nah, kemudian salah satu yang menjadi tantangan terbesar setelah di industri 4.0 ini adalah bagaimana hadirnya mobil listrik. Nah, dan kita ketahui bahwa mobil listrik ini bertenaga baterai. Nah, kemudian yang menjadi salah satu tantangan bagi nikel sendiri ini adalah kedepannya dia akan mensuplai bahan daripada baterai listrik itu sendiri. Nah, inilah yang harusnya menjadi perhatian, yang ketika sekarang dia masih di 3%, ya kebutuhannya ke depan itu akan semakin besar. Nah, ketika sekarang kita masih di era yang penggunaan mesin diesel itu masih menjadi penggunaan terbesar, jadi penggunaan bahan bakar minyak itu masih merupakan hal yang utama, dan penggunaan mobil listrik itu masih hal yang
belum menjadi hal umum. Ya, tantangannya ke depan di era industri 4.0 itu ya, bisa saja penggunaan mobil listrik itu menjadi hal yang lebih utama daripada daripada penggunaan mobil dengan mesin diesel, karena ya salah satu kampanye terbesar sekarang itu ya save energi, bagaimana lebih menggunakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, salah satunya ya mobil listrik atau kendaraan listrik, baik motor listrik, mobil listrik, yaitu semua menggunakan bahan bakar baterai yang salah satu bahan utamanya itu adalah nikel. Nah, ketika sekarang misalnya kita di prodi atau geofisika banyak ketika berkuliah berbicara tentang bagaimana eksplorasi oil and gas. Nah, tantangannya ke depan ketika mobil listrik atau industri 4.0 ini betul-betul booming, ya orang akan berbicara sumber energi itu adalah baterai. Nah, bukan lagi berbicara tentang oil and gas, orang akan berbicara tentang baterai. Dan salah satu yang mensuplai baterai itu adalah nikel sendiri. Nah, bagaimana kemudian tantangannya ke depan? Ya, ini menjadi sesuatu hal yang dipersiapkan baik di bangku perkuliahan, ketika di dunia kerja. Ya, bagaimana betul-betul menyiapkan diri untuk persiapan ketika ini betul-betul berubah ke industri 4.0, ketika orang sudah mulai berbicara tentang save energi, energi yang ramah lingkungan. Ya, ketika itu kita mungkin akan segera meninggalkan mesin diesel, kendaraan-kendaraan dengan mesin diesel. Ya, saat itu mungkin tidak akan populer lagi oil and gas dan akan tergantikan dengan nikel sendiri. Nah, untuk 10 negara dengan konsumsi nikel terbesar, ini data di 2014, yang terbesar itu adalah Cina, kemudian yang kedua itu Amerika, kemudian Jepang, Korea Selatan, Jerman, Italia, Taiwan, India, Spanyol, dan Finlandia. Ya, kalau Cina sendiri sebagai konsumen yang terbesar, karena ya, kita ketahui bahwa hampir semua produk sekarang itu ya diproduksinya di Cina. Nah, itulah misalnya saja mobil, rangka mobil, bahkan sepeda ataupun stainless steel yang lain itu semuanya hampir diproduksi, hampir semua pabrikan-pabrikan itu, bahkan HP, iPhone pun itu diproduksi di China. Ya, karena memang salah satunya ya Cina itu merupakan negara dengan konsumsi biaya produksi yang murah ketika diproduksi di negaranya, maka dia masuk dalam negara dengan konsumsi nikel terbesar di dunia. Karena hampir semua benda yang kita gunakan sekarang ini ya ada unsur nikelnya. Ya, mungkin itu saja kata-kata yang terakhir. The winner sees answer is in every problem, the loser sees problem in every answer. Jadi seorang pemenang itu melihat masalah, melihat jawaban dalam sebuah masalah, sedangkan seorang yang kalah itu ya dia melihat masalah itu sebagai suatu alasan. Ya, mungkin saja moderator, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang boleh menyampaikan materinya. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Ya, dipersilakan kepada teman-teman. Ya, sudah ada yang mau bertanya dari Wirawan Saleh. Disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak, yang tentang di mapping geologi tadi, caranya menentukan titik-titiknya itu bagaimana Pak? Sama yang saya perhatikan tadi dari penjelasan Bapak yang mengenai geoelektrikal itu untuk menentukan lapisan
limonit, saprolit, sama bedrock. Terus setelah itu Pak, apa gunanya nanti itu setelah mengetahui lapisan itu untuk cadangan nikel yang Bapak sebut tadi? Saya kira itu saja pertanyaan. Langsung dijawab atau ditampung? Iya Pak, silakan dijawab langsung. Ya, untuk untuk mapping geologi sendiri ya penentuannya itu biasanya sebelum kita tahulah bahwa di area Indonesia ini hampir seluruhnya itu sudah ada peta geologinya dari zaman Hindia Belanda. Jadi salah satu hal yang dilakukan ketika penjajahan Belanda itu ya salah satunya yang mereka lakukan itu adalah memetakan peta geologi hampir seluruh Indonesia. Jadi sebelum kita bilang daerah baru, ya daerah itu sebenarnya sudah pernah dilakukan pemetaan geologi oleh orang-orang sebelumnya. Nah, berdasarkan peta-peta geologi yang ada sebelumnya itu nanti dilihat sebaran source rock daripada batuan, terutama batuan epiolit atau ultrabasa. Nah, nanti untuk penentuan titik itu ya biasanya dilakukan by kompartemen, maksudnya dalam area bukan luasan yang seluruhnya. Jadi misalnya luas area 100 hektar akan dibagi dalam misalnya 5 kompartemen, berarti per 20 hektar. Nah, dibagi lagi biasanya di dalam. Nah, di dalam area-area yang kecil ini nanti ditentukan titik-titik geologi. Jadi biasanya tadi yang saya sebutkan, biasanya kalau pengambilan sampel itu ya di area tanah yang ditentukan. Jadi biasanya kan kalau kita lihat di lapisan limonit sendiri itu biasanya dia akan dibagi lagi dalam yellow limonit dan red limonit. Nah, kemudian atau di permukaan itu ada lagi iron cap. Nah, jenis-jenis tanah yang berbeda itu akan dilakukan pengambilan sampel. Kemudian untuk batunya itu ya akan dilakukan pengambilan sampel biasanya di area sungai, kemudian di area boulder yang timbul di permukaan. Kemudian untuk interpretasi geofisika, terutama data IRT, lapisan limonit dan saprolit, ya pada intinya kan seperti yang saya sebutkan di gambar ini. Jadi yang titik orange lurus ke bawah ini dianalogikan sebagai titik bor. Kemudian yang garis hitam ini dianalogikan sebagai batas yang dibuat dari titik bor. Jadi misalnya di garis hitam ini, ya ini batasnya limonit yang didapat dari pengeboran. Kemudian yang bawah sini batas bedrock yang didapat dari pengeboran. Kemudian di sini juga batas limonit dari pengeboran, batas limonit dari saprolit dari pengeboran. Nah, kalau misalnya seorang geomodeler melakukan interpretasi, ya dia akan menarik batas itu berdasarkan batas-batas dari titik bor. Jadi batasnya itu akan lurus. Padahal aktualnya dalam nikel laterite itu, ya dia eratik atau berliuk-liuk, batasnya tidak lurus. Nah, ini berpengaruh dalam penghitungan cadangan. Jadi misalnya seperti yang digambar sini, ya saya kelihatan ini mouse-nya kalau saya gerakan di layarnya teman-teman. Ya, kelihatan sih Pak. Nah, kelihatan. Nah, yang saya lingkari ini. Nah, kalau misalnya dia menghitung dengan hanya pure data bor, kira-kira ada tidak dilusi yang dia dapatkan. Jadi dia hitungnya ini semuanya adalah zona saprolit yang kandungan Ni-nya tinggi atau zona ore. Padahal aktualnya ini adalah zona limonit dan bedrock yang masuk. Nah, sedangkan data IRT sendiri itu bisa menggambarkan eratik daripada batas-batas ini, liuk-liuk daripada batas-batas ini. Ya,
Nah, sehingga ketika penghitungan cadangan akan lebih akurat. Nah, kalau dalam bisnis core, dalam suatu perusahaan, yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan dalam budgeting produksi itu harus sesuai dengan aktual. Nah, untuk menghindari itu, inilah kegunaan daripada data geofisika untuk membantu data pengeboran dalam melakukan interpretasi batas limoli dan sapuri dalam penghitungan cadangan. Nah, seperti yang gambar ini, teman-teman bisa lihat bagaimana data interpretasi geofisika itu yang menggambarkan eratik daripada tiap lapisan. Padahal kalau misalnya dia diinterpretasi secara pure data drilling, ya akan banyak dilusi yang terjadi. Kira-kira seperti itu. Masih ada tanggapannya? Oh iya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, baik, saya kira cukup pertanyaan dari Saudara Wirawan Saleh. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, disilakan. Ya, baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan bertanya kepada Pak pemateri. Ya, kalau di PT Vale sendiri, Pak, dalam penggunaan metode geofisika, khususnya dalam pengambilan data, kan ada beberapa konfigurasi yang digunakan dari konfigurasi dipol-dipol, Benners-Klumb bersih, kemudian ada juga konfigurasi gradien. Dari sekian konfigurasi itu, mana yang paling efisien digunakan untuk pengukuran data, Pak? Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih pertanyaan dari moderator ya. Nah, jadi seperti tadi yang saya sampaikan di materi bahwa studi geofisika ini dimulai dari tahun 2010 sampai penggunaannya secara resmi untuk penambangan dan eksplorasi itu ya dimulai di tahun 2015-2016. Nah, jadi di waktu kemudian di IRT sendiri atau geolistrik itu sendiri dimulai studinya di tahun 2012. Jadi ini memang dilakukan studi terlebih dahulu dengan melakukan uji coba pengukuran atau biasanya istilahnya itu parametric test dengan menggunakan berbagai macam tadi konfigurasi mulai dari dipol-dipol, Benners-Klumb bersih, kemudian pol-dipol, kemudian dilakukan juga penelitian mengenai spasi yang mana yang paling baik digunakan untuk akuisisi data geolistrik itu sendiri, kemudian parameter yang lain, misalnya berapa tahanan jenis yang atau sumber listrik yang bagus untuk pembacaan data di daerah ini. Itu dilakukan dulu studi di awal. Kemudian nanti sampai didapat data yang paling baik itu ya dengan menggunakan parameter-parameter ini. Salah satunya kalau misalnya kita bertanya tentang konfigurasi ya, konfigurasi yang paling bagus saat ini ya, belum tentu itu untuk seterusnya saat ini. Ya, untuk saat ini ya masih menggunakan konfigurasi gradien. Seperti itu. Jadi dengan menggunakan konfigurasi gradien, kita bisa mendapatkan data yang dalam kedalamannya bagus. Data kedalamannya bagus. Kemudian jumlah data yang dihasilkan juga, jumlah poin data yang dihasilkan juga banyak. Sehingga nanti ketika dilakukan interpretasi data atau processing data, ya, pemodelan
data berdasarkan poin itu akan lebih baik daripada data yang jumlah poinnya lebih sedikit. Jadi misalnya kalau misalnya kita pakai WNR, nanti itu kita hanya mendapatkan data sekitar 400 lebih dengan spasi yang sama dan jumlah elektroda yang sama. Nah, berarti datanya akan jarang. Interpolasi itu akan semakin besar. Jadi akurat data itu akan semakin kecil. Nah, kalau misalnya kita pakai dipol-dipol, itu datanya sekitar 800 lebih. Jadi dia masih kalah dengan data gradien yang 1392. Dimana kalau teman-teman lihat ini adalah pola sebaran daripada datum poin ketika melakukan pengukuran dengan gradien. Jadi dia akan datanya akan rapat di atas. Nah, ini sesuai dengan biasanya batas daripada limonit saprolit. Kemudian batas dari saprolit bedrock itu juga masih dalam akurasi data yang tinggi. Nah, inilah untuk saat ini ya metode yang dirasa masih mencukupi untuk melakukan interpretasi data geofisika untuk nikel laterit, yaitu penggunaan metode gradien. Ya mungkin seperti itu, moderator. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya, disilakan. Ya, ada lagi pertanyaan Pak dari Mutmainnah dari Unhas. Ya, saya bacakan pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaannya saya ingin bertanya Pak. Yang pertama, apakah ada pengaruh dalam penambangan nikel dengan keadaan yang sekarang atau dalam new normal? Kalau ada, bagaimana pengaruhnya Pak? Dan pertanyaan yang kedua, yaitu nikel laterit terbentuk karena pelapukan batuan. Pelapukan selalu terjadi di permukaan, di mana batuan kontak dengan udara bebas, hingga nikel biasa dijumpai pada posisi tidak terlalu dalam. Dalam hal ini, apakah nanti nikel laterit sendirinya akan berkurang produksinya, atau perkembangan produksi itu sendiri akan selalu meningkatkan karena penggunaannya sendiri itu semakin meningkat? Terima kasih Pak. Ya, mungkin bisa dijawab langsung Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mutmainnah. Yang pertama tentang new normal ya, dalam eksplorasi nikel. Pasti ada perubahan yang dirasa ketika efek daripada new normal itu sendiri. Tapi yang seperti kita ketahui, new normal itu paling besar dia pembahasannya itu ya dalam bagaimana social distancing, kan, kemudian penggunaan bagaimana menjaga kesehatan lah untuk mengurangi sebaran virus COVID. Nah, itu pun berlaku di perusahaan sendiri. Yang paling dirasa itu ya pada akhirnya banyak pekerja yang home office atau bekerja dari rumah, kecuali orang-orang lapangan. Nah, kemudian di orang-orang lapangan sendiri ya terasa juga bagaimana social distancing. Ada perubahan waktu kerja, jadi misalnya dahulu ke lapangan dengan menggunakan mobil yang bisa terisi penuh, ya sekarang hanya terisi dengan metode itu tadi, social distancing. Nah, jadi ada yang bekerja lebih awal di jam 6, ada lagi kemudian yang bekerja masuk kerjanya di jam 7. Nah, itu kalau bisa berbicara mengenai efek new normal. Kemudian satu lagi yaitu apa-apa akhirnya harus secara virtual. Nah, sama halnya dengan webinar ini kan, akhirnya secara virtual. Dan ini sebenarnya virtual kegiatan yang virtual ini bukan sesuatu yang baru muncul ketika new normal. Nah, ini sesuatu yang sudah dikampanyekan atau diinisiasi jauh sebelum adanya new normal atau efek daripada COVID. Nah, hanya saja ya efek
COVID dan new normal ini menjadi trigger, pemicu. Dan ini juga menurut saya salah satu new normal ini salah satu trigger untuk menuju berkembangnya revolusi industri 4.0. Jadi kalau misalnya dulu kita mau meeting dengan klien atau dengan teman sekantor atau bisnis trip ke Jakarta untuk pertemuan harus dilakukan secara nyata, membawa diri. Ya sekarang dilakukan secara virtual dan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya menghemat kos, menghemat biaya, mereduce cost. Nah, dan intinya dalam bisnis itu ya bagaimana pengeluaran sedikit dan pemasukan besar. Nah, dan saya kira ini akan menjadi hal yang kemudian tidak aneh lagi, akan menjadi hal yang biasa dan bahkan mungkin akan menjadi hal yang menjadi hal-hal. Nah, kemudian untuk masalah pelapukan tadi, mungkin saya kira pertanyaannya penyambung cadangan ini akan habis atau tidak ya? Kalau misalnya dia diproduksi terus-menerus. Nah, nikel itu diproduksi berbeda dengan misalnya oil and gas, ya, ataupun batu bara. Jadi dalam nikel laterite itu atau nikel sulfida itu ya, dia diproduksi berdasarkan grade atau tingkat banyaknya nikel dalam suatu ore. Jadi biasanya itu ada nikel diproduksi dengan grade 2.1 atau poin 1 poin sekian, 0 poin sekian, 2 poin sekian. Nah, untuk produksi nikel matte sendiri itu di sekitar 2 poin. Nah, jadi ore atau biji nikel yang diambil dari lapangan yang dibawa daripada grade itu tidak diproduksi. Dan ketika misalnya PT Vale yang dengan sistem produksi dia memproduksi nikel matte dengan hanya mengambil nikel dengan grade 2 poin, meninggalkan lokasi ini karena sudah tidak ada lagi nikel dengan grade 2 poin, yang tersisa di bawahnya ataupun di atasnya, ya ada perusahaan misalnya Veronikel yang memproduksi nikel besi FeNi dengan grade di bawah 2 poin, dia bisa melakukan produksi lagi di area yang sama. Nah, jadi itulah uniknya juga bisnis daripada nikel sendiri. Jadi dia tidak diproduksi secara massal atau seperti emas, diambil semua. Atau seperti tembaga, diambil semua apa yang kelihatan itu diambil semua. Ya, kalau nikel sendiri itu tidak ya, dia diproduksi, dia istilahnya juga barang yang manja. Atau hanya bisa diproduksi sesuai kapasitas pabrik. Jadi kalau pabriknya untuk memproses nikel dengan grade sekian, dia hanya bisa sekian. Kalau kita masukkan nikel dengan grade yang tidak sesuai kapasitasnya, tidak bisa diproduksi. Atau peralatan di pabrik akan rusak. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari pemateri. Ya, berikutnya ada lagi pertanyaan dari Saudara Aswin Rizal Ali dari Politeknik Industri Logam Morowali. Ya, pertanyaannya yang pertama, bagaimana menentukan ore yang bagus? Karena saya pernah mendapatkan mata kuliah pengenalan industri dari IMIP berkata bahwa tidak semua ore atau saprolit itu bagus diolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya insya Allah tahun depan saya akan mulai magang industri di IMIP. Apakah ada saran untuk kami yang akan magang sehingga saat magang kami bisa benar-benar belajar? Ya mungkin itu dari pertanyaannya Pak. Silakan dijawab. Oh ya, saya baca dulu pertanyaannya ya. Tadi putus-putus dari moderator.
Terima kasih dari saudara Aswin, Politeknik. Sebenarnya menentukan yang bagus dan tidak itu ya itu lebih bisa ditentukan oleh seorang geologis. Nah, kalau kita seorang geofisis ataupun yang bukan di bidangnya, dan kita belum punya sense geologi di eksplorasi nikel, ya tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa or ini bagus, or ini tidak bagus. Nah, jadi biasanya itu kalau yang di era sekarang ya biasanya ada alat juga. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menentukan bahwa suatu lapisan dengan ore yang bagus, misalnya disaprolit dengan ore yang bagus, yaitu tadi sampel dari pengeboran dibawa ke sampel preparasi, dipreparasi sampai siap untuk dibaca di alat XRF untuk menentukan kadar daripada 9 elemen tadi. Salah satunya adalah elemen Ni. Nah, itu bisa kalau akurat ya seperti itu. Tapi kemudian nanti dari penentuan nilai Ni berdasarkan sampel preparasi, kemudian nanti dihitung ketika dilakukan block modeling atau penghitungan cadangan model modeler, jadi akan petakan lagi dari suatu daerah dengan blok model yang dihasilkan, daerah-daerah ini, bagian-bagian ini adalah bagian yang Ni-nya sekian, bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau langsung menentukan di lapangan Ni-nya bagus atau tidak, saya kira itu sulit ya. Biasanya juga saya lihat kalau di tambang-tambang Cina, ketika penggalian biasanya itu dia ada alat, kayak scanner. Saya tidak tahu itu nilai tingkat akuratnya seperti apa. Kemudian kalau saran untuk ketika magang, ya magangnya harus betul-betul serius untuk mencari ilmu. Ya, sering bertanya, kemudian ya intinya memang harus sering bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang ada di perusahaan atau yang menjadi pembimbing atau yang kita temani di lapangan atau di pabrik. Bertanya karena pada intinya nanti ya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apalagi kalau misalnya kita sudah berbekal pengetahuan yang cukup, ya pengalaman itu akan menjadi guru yang baik. Saya kira seperti itu ya, moderator. Ya, saya kira cukup untuk jawaban dari peserta Aswin. Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oke. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Untuk pelaksanaan tugas akhir dan kerja praktek di PT Vale untuk sekarang, Pak, apa sudah bisa dilaksanakan atau bagaimana, Pak? Kerja praktek sama tugas akhir. Kalau di PT Vale sendiri, kalau untuk saat ini ya, di era new normal ini, saya lihat sepertinya sedang ditiadakan. Karena beberapa teman-teman yang sebelumnya sedang dalam proses kerja praktek dan tugas akhir itu kembali ke kampus masing-masing. Tapi kalau prosedurnya biasanya ada dibatasi dalam setahun, biasanya hanya sekitar 2-4 orang. Jadi silahkan melakukan buat proposal pengajuan, kemudian dikirim ke
karena masih bagian eksternal daripada PT Pale. Nanti itu akan disetujui. Biasanya lagi kalau terlalu banyak nanti diurutkan siapa yang paling duluan. Nah, jadi kalau saran saya misalnya kalau misalnya punya rencana untuk kerja praktek atau tugas akhir di PT Pale, ya bisa dikirim proposal kalau memang serius. 1 tahun atau 2 tahun paling lama sebelum rencana. Karena biasanya banyak ya, karena bukan cuma dari misalnya bukan cuma dari UNAS atau area Makassar. Kami pernah di sini dari UGM, dari ITB, kemudian dari Free Jogja, UPN Jogja, kemudian dari Kendari, banyak ya, cukup banyak ya yang memasukkan proposal untuk kerja praktek dan tugas akhir, baik itu geologi, geofisika, ataupun di teknik jurusan-jurusan teknik yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya punya rencana yang serius untuk belajar di pertambangan ataupun nikel laterit, ya bisa dimasukkan proposalnya itu jauh-jauh hari sebelum. Kira-kira seperti itu, moderator. Ya, baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan dari sesi diskusi siang hari ini. Ya, baik. Untuk sesi terakhir, yaitu penutup. Ya, sebelum menutup acara webinar kita hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Hidayat A.R. Latukonsina, yang boleh berkenan hadir sekaligus membawakan materi webinar hari ini. Terima kasih Pak untuk materinya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang boleh hadir dalam webinar hari ini, dan juga kepada seluruh partisipan yang juga boleh bertanya hari ini, yang boleh hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.